minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Penjelasan dari surat Al-An'am ayat 74 yaitu mengenai Nabi Ibrahim yang berkata kepada ayahnya seperti ini. Tidak selayaknya engkau menjadikan patung-patung tersebut sebagai Tuhan. Aku melihatmu dan kaum yang menyertaimu dalam penyembahan itu berada dalam jarak yang sangat jauh dari jalan kebenaran. Di sini Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya bahwa patung-patung itu tidak layak untuk disembah. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Lalu penjelasan untuk surat Al-An'am ayat 75 dari tafsir Quraisy Shihab. Diketahui sebagaimana Ibrahim mengetahui kesesatan kaumnya pada saat menyembah patung-patung tersebut, kami juga menunjukkan kepadanya kerajaan kami yang besar yang berada di langit, di bumi, dan di antara keduanya, agar dapat dijadikan bukti kebenaran terhadap kaumnya dan bertambahnya iman. Nabi Ibrahim menganggap ayah dan kaumnya itu sesat. Maka dari itu dalam ayat ke-75 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim memperlihatkan kerajaan, kekuasaan atau langit dan bumi agar dia dapat mengambil kesimpulan tentang keesaan Allah dan agar melihat keagungan Allah, maka dari itu kaum-kaumnya supaya tidak tersesat. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Itu ayat ke-76 menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah, yaitu saat kegelapan datang dan ia melihat bintang berbinar-binar, ia berkata, ini Tuhanku. Tetapi sesudah bintang itu tenggelam, ia menolak menjadikannya Tuhan dengan berkata, aku tidak bisa menerima Tuhan-Tuhan yang bisa menghilang dan berubah-ubah. Di sini Nabi Ibrahim masih bingung untuk masih mencari-cari Tuhannya. Jika Tuhannya adalah bintang, maka mengapa bintang itu harus pergi? Mengapa sifat Tuhan berubah-ubah? Nah, di sini Nabi Ibrahim tidak bisa menjadikannya Tuhan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi adh-dhalin. Selanjutnya penjelasan tafsir Quraisy Shihab pada surat Al-An'am ayat 77, yaitu ketika Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, sesudah itu ia mengatakan dalam hatinya bahwa bulan itu adalah Tuhanku atau Tuhan Nabi Ibrahim. Namun sesudah bulan tersebut tenggelam dan menjadi tampak ketidakbenaran sifatnya sebagai Tuhan, ia berkata bermaksud mengarahkan kaumnya kepada pencarian hidayah. Nabi Ibrahim berkata, aku bersumpah bila aku tidak ditunjuki Tuhanku kepada kebenaran, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Setelah Nabi Ibrahim menganggap bahwa bintang itu adalah Tuhannya dan ternyata bintang itu tenggelam seiring berjalannya waktu, lalu Nabi Ibrahim melihat bulan pun sama, bulan akan hilang atau tenggelam pada waktunya. Nah, Nabi Ibrahim lalu tidak menganggap bahwa itu adalah Tuhan.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Penjelasan dari surat Al-An'am ayat 78, yaitu kelanjutan dari Nabi Ibrahim melihat matahari, lalu matahari muncul, ia berkata kepada dirinya sendiri, ini Tuhanku, karena ia yang paling besar. Namun saat sesudah matahari tenggelam, ia berkata, wahai kaumku, aku tidak bertanggung jawab atas berhala-berhala yang kau jadikan sekutu Allah dalam beribadah. Di sini Nabi Ibrahim masih menganggap bahwa matahari itu sebagai Tuhannya. Ternyata itu salah, karena matahari bisa tenggelam dan menghilang kapanpun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Penjelasan surat Al-An'am ayat 79 dari penjelasan tafsir Quraisy. Lalu setelah memahami kelemahan makhluk-makhluk tersebut seperti bintang, bulan, dan matahari tadi, lalu Nabi Ibrahim menghadap Pencipta dan berkata, sungguh aku mengarahkan tujuanku hanya kepada penyembahan Allah semata, yang menciptakan langit dan bumi dengan mengesampingkan semua yang bukan jalannya. Setelah bukti-bukti keesaan yang aku lihat itu, aku tidak termasuk dalam orang-orang yang rela untuk menjadi musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Penjelasan dari surat An-Nisa ayat 48. Di sini sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi di sini itu Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya, yaitu dosa syirik. Selain itu dosa-dosa yang lain akan diampuni atas kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati utuni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Bahasan surat Al-Ahqaf ayat 4. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir, apakah kalian melihat tuhan-tuhan dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah? Tunjukkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di bumi, atau mereka punya bagian kewenangan bersama Allah dalam menciptakan langit. Hadirkanlah kepadaku sebuah kitab dari sisi Allah sebelum Al-Quran ini, atau sisa ilmu, bila kalian memang benar dalam apa yang kalian benarkan itu. Di sini orang kafir disuruh untuk membuat atau menunjukkan apa yang telah berhala berikan kepada, atau apa yang telah berhala ciptakan di dalam bumi ini.